Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini masuk semua kan? Oke, sebelum pembelajaran kita mulai, ada baiknya ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke materi inti, ada baiknya kita membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hari ini kita akan membahas tentang materi memperindah bacaan Al-Quran dengan tajwid. Sebelum masuk ke materi, ada yang ingat nggak kemarin kita membahas materi tentang apa? Nah, iya, kemarin kita membahas materi tentang menggapai ridho Allah dengan sikap dermawan dan menjauhi sifat kikir. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya kita sebagai umat manusia harus menjauhi sifat kikir dan zalim. Mengapa? Karena dengan adanya sifat kikir dan zalim itu bisa menjadi kegelapan bagi kita di akhir hayat nanti atau di hari kiamat nanti. Nah, lalu Allah Subhanahu wa taala telah berjanji, barang siapa yang menjalankan sedekah atau melakukan sedekah dengan ikhlas, akan balasannya suatu hari nanti di akhirat, yaitu balasannya adalah surga. Nah, itu untuk review materi kita yang kemarin. Hari ini kita akan membahas memperindah bacaan Al-Quran dengan tajwid. Nah, memperindah bacaan Al-Quran dengan tajwid, coba dibuka bukunya. Itu kan ada 3 mat. Yang pertama yaitu ada mat tabi'i, yang kedua mat wajib, mutasil, dan yang ketiga ada mat jaiz, munfasil. Nah, dari ketiga ini sebelumnya Ibu mau tanya nih, ada yang tahu nggak sih arti mat itu apa? Ya, benar, arti mat itu panjang ya, artinya berarti mat itu panjang. Nah, jadi untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu terkait mat tabi'i, mat wajib mutasil, dan mat jaiz munfasil. Di sini Ibu ada dadu. Ibu akan membagi kelompok ke kalian yaitu berdasarkan dadu ini. Di mana di saat Ibu melemparkan dadu ini, kalian akan memilih teman per kelompoknya. Lalu, apabila dadu ini menunjukkan angka yang ada di sini, kalian bisa menjelaskan materi yang ada di mading ini seperti cara membaca mat wajib, mat tabi'i, mat jaiz, pengertiannya, serta contoh-contohnya. Oke, langsung aja ya. Kita mulai untuk kelompok 1. Kita lemparkan terlebih dahulu ya. Nah, itu ada nomor 1, yaitu tentang pengertian mat tabi'i. Oke, kelompok 1, kalian jelasin tentang pengertian mat tabi'i. Nah, kelompok 2, dia dapat materi ketiga yaitu tentang pengertian mat wajib. Pengertian mat wajib. Nah, yang terakhir itu ada kelompok 6 tentang contoh-contohnya. Oke. Jadi, berhubung kelas kita sedikit, jadi kita hanya bisa membagi 3 kelompok sesuai dengan materi kita pada hari ini. Yang pertama, kita akan menjelaskan tentang pengertian mat tabi'i. Coba kelompok 1, apa itu pengertian mat tabi'i? Ya, benar, bahwasanya pengertian mat tabi'i yaitu panjang 2 sampai 3 harokat, di mana hurufnya itu ada 3. Yang pertama alif, wawu, dan ya. Nah, kalau misalkan nih dari kalian di Al-Quran menemukan salah satu huruf alif, wawu, atau ya, misalnya bina.
Nah, itu kan kasroh. Kasroh ini bertemu dengan ya mati. Kenapa? Atau disebut dengan ya sukun. Kenapa? Kok bisa dikatakan matobi'i? Karena kasroh bertemu dengan ya sukun. Membacanya, cara membacanya itu 2 sampai 3 harokat. Sedangkan yang selanjutnya itu ada huruf wow. Misalnya kalian ketemu bacaan di Al-Quran Buna. Nah, itu kan ada kasroh bertemu dengan huruf wow. Itu dibaca juga matobi'i karena huruf doma bertemu dengan huruf wow. Sedangkan ada alif juga. Misalnya nih, alif kayak gitu dibaca 2 harokat. Kenapa kok dibaca 2 harokat? Karena ini fathah bertemu dengan alif. Nah, sedangkan yang kedua, pengertian mat wajib. Coba kelompok selanjutnya, apa itu pengertian mat wajib? Ya, benar. Pengertian mat wajib itu yaitu matobi'i bertemu hamzah dalam satu kalimat. Pengertian mat wajib mutasi ini sebenarnya sama. Mat itu artinya panjang, sedangkan mat wajib mutasil ini yaitu dalam satu kalimat. Kenapa dikatakan mat wajib mutasil? Karena bahwasanya huruf alif bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kalimat. Jadi antara alif dan hamzah itu tidak terpisah. Terkait mat wajib mutasil, yaitu tadi kan udah dijelasin ya bahwasanya mat wajib mutasil ialah mat tabi'i bertemu hamzah dalam satu kalimat. Jadi kalimatnya ini seperti contohnya ada di Al-Quran yang berbunyi wa wajadaka ailam fa'agna. Nah, di sini kan ada kenapa di sini ada ailam? Kenapa di sini kok dibaca 4 sampai 5 harokat? Nah, di sini kan ada tanda baca seperti ini nih. Nah, itu dibaca 4 sampai 5 harokat dan di depannya ada huruf hamzah. Jadi, dalam mat wajib mutasil itu matobi tidak bisa dipisahkan oleh hamzah. Jadi masih berada dalam satu kalimat. Nah, contoh yang kedua itu ada majais munfasil seperti nah, nah, di sini ada contohnya wa anzalnahu, terus ada juga inna ataina kal kausar. Kenapa kok dikatakan kalau majais munfasil itu tidak bertemu hamzah dalam satu kalimat seperti mat wajib mutasil? Bahwasanya kalau di majais munfasil itu yaitu bacaannya sama, matnya itu 4 sampai 6 atau 5 harokat. Nah, di sini kalau contohnya mat jaiz munfasil inna a'taina kal kausar. Nah, di sini dibaca 4 sampai 5 harokat. Dikatakan bahwasanya yaitu mat tabi'i bertemu hamzah dalam satu kalimat. Nah, sampai sini semuanya paham? Paham. Oke. Di sini kan Ibu tadi udah jelasin apa itu pengertian mat tabi'i, mat wajib mutasil, mat jaiz, terus contoh-contohnya. Dan Ibu juga tadi udah membagi kelompok ya sesuai dadu kita yang seperti cara membacanya, pengertiannya, terus contoh-contohnya. Jadi dalam membaca Al-Quran kita tidak sekedar hanya membaca saja. Kita harus memperhatikan makhrijul hurufnya, panjang pendeknya juga. Nah, sebelum pembelajaran kita ditutup pada pagi hari ini, ada yang ingin bertanya semuanya? atau cukup? Oke, cukup. Nah, di sini
Ibu akan memberikan soal. Di sini kan tadi Ibu udah membahas tentang mat tabi'i, mat wajib mutasil, dan mat jaiz munfasil. Nah, soalnya ada 3 saja. Kalian kerjakan ya. Yang pertama, jelaskan perbedaan antara mat tabi'i, mat wajib mutasil, Nah, jadi tadi kan Ibu udah ada yang mau tanya, udah nggak ada ya yang mau tanya, cukup pembelajaran kita pada hari ini. Jadi Ibu akan memberikan kalian tugas. Yang pertama, jelaskan perbedaan antara mat tabi'i, mat wajib mutasil, dan mat jaiz munfasil. Yang kedua, carilah contoh 10 bacaan mat tabi'i, mat wajib mutasil, dan mat jaiz munfasil. Yang ketiga itu bacakan di depan kelas. Jadi ketika kalian sudah mendapatkan nih contohnya, itu kalian bacakan di depan kelas dan tunjukkan ke teman-teman cara membaca yang benarnya seperti apa. Oke, pembelajaran kita pada hari ini, sebelum Ibu tutup, Ibu mau nanya apa sih yang kalian dapat pada pembelajaran kita pada hari ini, ilmu yang kalian dapatkan apa? Coba kamu. Oh iya, bagus. Berarti benar ya yang dikatakan temannya tadi, bahwasanya kita membaca Al-Quran harus memperhatikan mahrijul hurufnya, cara panjang pendeknya, dan tidak asal-asal membaca saja. Nah, sebelum pembelajaran kita tutup, ada baiknya kita membaca lafaz hamdalah, alhamdulillah. Baik, Ibu akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila Ibu ada salah dan Ibu mohon ampun kepada Allah. Ibu akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.